Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Dea Nopta Ramadeni, NPM A1G022116 dari kelas 1C Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Baiklah, langsung saja di video kali ini saya akan membahas materi yang ke-14 atau materi yang terakhir dalam pembelajaran pengelolaan pendidikan tentang Total Quality Management untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pengelolaan pendidikan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Kristiawan Magister Pendidikan. Oke, adapun pokok-pokok pembahasan materi yang akan saya bahas yaitu yang pertama ada konsep dasar Total Quality Management atau TQM. Yang kedua ada pengertian Total Quality Management. Yang ketiga ada pemikir-pemikir Total Quality Management. Yang keempat ada implementasi Total Quality Management di lembaga pendidikan. 5. Pilar Total Quality Management. 6. Hambatan implementasi Total Quality Management di lembaga pendidikan. Dan yang selanjutnya filosofi baru. Oke, pembahasan yang pertama yaitu konsep dasar Total Quality Management atau TQM. Untuk mewujudkan mutu pendidikan yang tinggi dan unggul tersebut, lembaga pendidikan harus menerapkan dan melaksanakan Total Quality Management atau TQM atau manajemen mutu terpadu atau MMT. Total Quality Management atau TQM merupakan suatu usaha keras yang membutuhkan kerjasama dari semua instansi pendidikan terkait perwujudan mutu dalam lembaga pendidikan atau sekolah. Pada awalnya, Total Quality Management berasal dari dunia bisnis dan diterapkan khusus pada dunia perusahaan saja. Tetapi seiring berjalannya waktu, Total Quality Management juga diterapkan dalam dunia pendidikan atau sekolah. Pembahasan yang kedua, pengertian Total Quality Management. Nasution tahun 2000, TQM merupakan suatu pendekatan dalam menjalankan usaha yang mencoba untuk memaksimalkan daya saing organisasi melalui perbaikan terus-menerus atau produk, jasa, tenaga kerja, lingkungan, dan proses. Habirir dan Web tahun 2010 mengemukakan bahwa TQM sebagai proses yang mencakup semua yang melibatkan setiap orang dalam organisasi dalam mengidentifikasi dan meningkatkan setiap aspek layanan dan setiap produk sales. 2008, Total Quality Management atau yang disingkat dengan TQM adalah sebuah filosofi tentang perbaikan secara terus-menerus yang dapat memberikan seperangkat alat praktis kepada setiap institusi pendidikan dalam memenuhi kebutuhan, keinginan, dan harapan para pelanggannya. Saat ini dan untuk masa yang akan datang, TQM adalah suatu keinginan untuk selalu mencoba mengerjakan segala sesuatu dengan selalu baik sejak awal. Goetz dan Davids mengemukakan bahwa Total Quality Management dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu satu, Total Quality Management atau TQM didefinisikan sebagai suatu pendekatan dalam menjalankan usaha dengan memaksimalkan daya saing melalui penyempurnaan yang terus-menerus atas produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan organisasi. 2. Menyangkut cara pencapaiannya dan berkaitan dengan lingkungan serta dengan 10 karakteristik yang terdiri atas 1. Berfokus pada pelanggan internal dan eksternal. 2. Berpersepsi tinggi pada kualitas. 3.
3. Menggunakan pendekatan ilmiah. 4. Memiliki komitmen jangka panjang. 5. Kerjasama tim. 6. Menyempurnakan kualitas secara berkesinambungan. 7. Menerapkan kebebasan yang terkendali. 8. Memiliki kesatuan tujuan. Dan yang ke-9, melibatkan dan memberdayakan karyawan. Pembahasan yang ketiga yaitu pemikir total quality management. 1. W. Edward Deming tahun 1990 sampai 1993. 2. J.M. Juran tahun 1904 sampai 2008. 3. Armand V. Feigenbaum tahun 1992. Dan 4. Philip B. Crosby tahun 1926 sampai 2001. Sukses yang telah diraih oleh para ahli yang di atas dalam bidang ekonomi tersebut banyak mengilhami para ahli dalam bidang pendidikan untuk menerapkan manajemen mutu berdasarkan konsep-konsep tokoh tersebut walaupun melalui adaptasi teori. Sebab ketika teori manajemen mutu dalam bidang ekonomi diadopsi ke dalam bidang pendidikan, ternyata banyak menimbulkan masalah karena adanya perbedaan karakteristik antara ekonomi sampai industri dengan pendidikan. Hal ini menimbulkan kajian menarik di kalangan para pemikir pendidikan untuk mengkaji relevansi manajemen mutu dengan indikator-indikator mutu dalam bidang pendidikan. Atas dasar perbedaan tersebut perlu dikaji dan dirumuskan model manajemen mutu untuk lembaga-lembaga pendidikan yang sesuai dengan karakteristiknya. Pembahasan yang selanjutnya yaitu implementasi Total Quality Management atau TQM di lembaga pendidikan. Mutu dapat diukur dari kepuasan pelanggan atau pengguna pendidikan. Beranjak dari hal tersebut, Zahro tahun 2013 ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam implementasi total atau TQM dalam lembaga pendidikan, yaitu 1. Adanya perbaikan secara terus-menerus atau continuous improvement. Perbaikan dilakukan senantiasa secara terus-menerus oleh pihak lembaga pendidikan ke arah peningkatan yang lebih baik. 2. Adanya standar mutu. Adanya standar ini bertujuan sebagai dasar atau landasan dalam pengembangan mutu. Dengan adanya standar, lembaga pendidikan berusaha mengembangkan lembaganya. 3. Adanya perubahan budaya atau kultur atau change of culture. Pada tahap ini, lembaga pendidikan harus pandai-pandai memilah budaya yang baik dan tidak untuk lembaga pendidikannya. 4. Adanya perubahan organisasi. Organisasi harus diarahkan pada peningkatan mutu pendidikan. Semua anggota harus aktif dalam melakukan peningkatan mutu. Dan yang kelima, adanya usaha untuk mempertahankan hubungan baik dengan pelanggan. Pembahasan yang kelima adalah pilar Total Quality Management. Kress and Crutchfield tahun 1962 mengungkapkan bahwa terdapat 5 pilar penting dalam keberhasilan TQM, yaitu organisasi, kepemimpinan, komitmen, proses, dan produk. Dalam penjelasannya, Kress 1996 menghubungkan antara pilar-pilar tersebut sebagai berikut. Produk adalah titik sentral untuk tercapainya tujuan dan pencapaian organisasi. Mutu dalam produk tidak akan dihasilkan tanpa pengendalian mutu di dalam proses. Mutu di dalam proses tidak akan terjamin tanpa organisasi yang tepat dan efektif. Organisasi yang tepat dan efektif tidak ada artinya tanpa pemimpin yang memadai. Komitmen
dan semua komponen organisasi dari bawah ke atas merupakan pilar pendukung bagi semua komponen lainnya. Setiap pilar tergantung pada keempat pilar yang lain, dan kalau salah satu lemah, dengan sendirinya pilar yang lain juga lemah. Pada lembaga pendidikan atau sekolah, lulusan merupakan titik pusat tujuan. Lulusan berkualitas tidak mungkin terwujud tanpa proses pendidikan yang bermutu. Pembahasan yang keenam ada hambatan implementasi Total Quality Management atau TQM di lembaga pendidikan. Terdapat dua faktor yang dapat menjelaskan mengapa upaya perbaikan mutu pendidikan selama ini kurang atau tidak berhasil. Zahro tahun 2013 antara lain sebagai berikut. 1. Strategi pembangunan lebih bersifat input oriented. Strategi yang demikian lebih berstandar pada asumsi bahwa bila mana semua input pendidikan telah dipenuhi, seperti penyediaan buku, alat belajar lainnya, sarana pendidikan, pelatihan guru, dan tenaga kependidikan lainnya, maka secara otomatis lembaga pendidikan atau pendidikan dasar, menengah, dan atas akan dapat menghasilkan output atau keluaran yang bermutu sebagaimana yang diharapkan. 2. Pengelolaan pendidikan selama ini masih bersifat makro oriented, diatur oleh jajaran birokrasi di tingkat pusat. Akibatnya banyak faktor yang diproyeksikan di tingkat makro atau pusat tidak terjadi atau tidak berjalan sebagaimana mestinya di tingkat mikro atau lembaga pendidikan. Dengan kata lain, kompleksnya cakupan permasalahan pendidikan seringkali tidak dapat diperkirakan secara utuh dan akurat oleh birokrasi pusat. Oke, kita masuk ke pembahasan terakhir kita, yaitu tentang filosofi baru. Menurut Prawiro Sentono tahun 2007 dalam bukunya yang berjudul Filosofi Baru tentang manajemen mutu terpadu, bahwa para manajer atau pemimpin harus membuat produk dengan mutu yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Tujuannya agar produk yang dibuat dapat dipakai dalam masyarakat, karena produk mempunyai mutu yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dasar dari filosofi mutu, produk mempunyai beberapa prinsip sebagai berikut. 1. Tidak ada pendekatan tunggal untuk memecahkan masalah mutu produk dalam organisasi. 2. Produk bermutu prima hanya dihasilkan oleh organisasi yang mempunyai struktur organisasi yang baik, proses produksi yang andal, dan manajemen pembelian bahan baku yang juga sangat baik. Penerapan Total Quality Management dipermudah oleh beberapa piranti yang sering disebut alat TQM. Oke, mungkin itu saja pembahasan dari saya. Lebih dari kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton dan sama-sama belajar kita dalam beberapa video yang telah saya sampaikan. Lebih dari kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Dadah. Assalamualaikum.